Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuat apapun kita menolak, kalau Allah katakan datang, dia pasti akan datang. La ilaha illallah. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Allah berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Satu dunia mau bunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Itu maksud la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba Pak, semua jamaah ucapkan kalimat ini Pak, sederhana Pak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jarang kalimat ini terucap Pak. Ya. Padahal ini adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Nabi-nabi makhluk apa? Nabi makhluk Pak. 124.000 orang nabi berkumpul mereka seandainya nih, kemudian berjuang siang dan malam hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nabi tak mampu bagi hidayah. Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi Ulul Azmi, tak mampu meyakinkan anak istrinya. Kurang lembut apa bahasanya Nabi Nuh? Ya bunayya, wahai anakku tersayang, ayolah ikut naik kapal. Nak mau kan anda? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, tak mampu meyakinkan orang tuanya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi siapa yang bagi hidayah Pak? Allah. Siapa yang bangunkan kita tadi pagi? Allah. Kalau logikanya tak mungkin bangun Pak. Saya tidur tadi jam 2 Pak. Jam 2 pagi baru tidur sampai saya sebetulnya tidak ada rencana berlama-lama di puncak. Jadi teman saya anaknya akikah, bagi tahu kemarin. Saya bilang oke, saya datang. Datanglah Jumatan. Ternyata pas sampai di sana, dengar kabar ada Habib Bahar bin Smith mau ketemu, jumpa. Ternyata ngobrol-ngobrol sampai jam 2 Pak. Jam 2, jam 1 baru pulang dari puncak, jam 2 sampai sini. Mestinya kalau secara logika jam 2 baru tidur, sekarang masih tidur Pak. Tapi kalau Allah katakan bangun, pasti bangun. Ya, betul nggak Pak? Ya, jadi hadirin mulia, bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang memberi kekuatan. Ini bapak-bapak ini semua berbagai macam profesi, berbagai macam persoalan hidupnya, masalahnya, tapi subuh di masjid ya. Nah, makanya bangun tidur tuh bacanya baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku yang sementara. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, yakinlah tidak ada yang bisa memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Tidak usah takut Pak. Tidak usah takut sama siapapun, takut sama apapun. Tidak usah takut miskin. Kalau Allah katakan miskin, miskin. Takut miskin. Tidak usah takut kaya juga. Oh takut kaya itu. Kalau Allah katakan kaya, pasti kaya, betul nggak Pak? Oh saya nggak mau kaya, nggak bisa Pak. Nabi Sulaiman alaihissalam, Abdurrahman bin Auf itu berkali-kali menolak harta Pak. Tapi kalau Allah katakan kaya, tak ada yang bisa miskinkan dia. Nggak usah takut mati. Takut mati, mati. Nggak takut mati, mati juga. Oh aku nggak mau mati, nggak bisa Pak. Ini semua mati nih, semua ini nggak lama lagi nih, tinggal cerita semua nih. Silih berganti, satu persatu pergi kan. Dulu ada teman kita sebelah kita sholat hari-hari, sekarang mana dia?
Dulu ada yang setiap semua datang di masjid, Assalamualaikum ji, peluk-peluk. Sekarang mana dia? Maka hadirin sekalian, orang-orang yang cerdas, yang berakal, dia pasti paham, dia lihat ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, tiap hari berganti-ganti orang berangkat ke akhirat. Kalau orang yang berakal, Pak, tidak mungkin dia mencintai dunia. La aisha, tidak ada kehidupan illa aishul akhirah. Ini Nabi yang katakan, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mananya dunia ini bukanlah kehidupan. Dunia ini tempat ujian. Dunia bukan tempat tinggal ayahanda. Dunia ini tempat meninggal. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu judul pengajian kita pagi ini ya. Dunia tak lama. Miskin kita hari ini, tak lama itu, sebentar aja miskin. Kaya bapak-bapak hari ini, sebentar saya ntar lagi mati. Hari ini diusung dia menjadi raja. Oh, tak lama lagi dengar kabar dia diusung ke pemakaman. Terkenal hari ini, sebentar saja orang muliakan kita. Tak lama lagi orang tak kenal kita, orang lupakan kita. Sakit, tak lama, sebentar saja. Ujung-ujungnya sakit itu apa? Mati. Tapi kalau ujung-ujungnya tak beriman, masuk neraka, Pak. Sehari kita tak lama. Jadi pejabat bapak hari ini tak lama. Makanya hadirin sekalian, orang-orang yang beriman, kecerdasannya melewati kelicikan syaitan. Kecerdasan orang beriman melewati kelicikan syaitan. Orang beriman tahu ini syaitan la'natullah, ini bukan kawan, musuh, Pak. Syaitan ini musuh. Musuh yang ada di luar diri kita. Musuh yang nyata itu syaitan, bukan orang kafir, Pak. Orang kafir itu lahan dakwah kita, bukan musuh kita. Orang kafir bukan musuh kita, Pak. Yahudi, Nasrani itu bukan musuh kita. Ya, Buddha, Hindu bukan musuh kita. Itu lahan dakwah kita. Tidak boleh kita menampakkan keburukan kepada mereka. Tampakkan akhlakul azimah, akhlaknya Rasulullah, balas kejahatan dengan kebaikan sehingga mereka dapat hidayah. Musuh kita dua saja. Yang pertama di dalam diri kita itu syahwat kita, diri kita sendiri, betul musuh kita, Pak. Nafsu. Itu berada di dalam diri. Yang kedua musuh di luar diri kita. Siapa? Siapa musuh di luar diri kita? Iblis la'natul alaih, lingkungan yang buruk. Dan iblis ini punya kroco-kroco, Pak. Syaitan minal jinnati wan nas, itu tetap di luar diri kita. Syaitan ini nama sifat. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan ini sifat. Sifatnya orang yang mengajak kepada kekafiran. Jin yang kafir yaitu syaitan, Pak. Manusia yang kafir yang ngajak kita maksiat itu syaitan juga, Pak. Tapi itu di luar diri kita. Satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Iya, Pak. Satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Maka ini yang perlu dipahami. Nafsu ini pengen dunia terus, Pak. Tidak puas-puas dia. Sampai Nabi katakan nafsu manusia ini, seandainya diberikan satu gunung emas, dia cari gunung yang kedua atau lembah emas. Dapat dia 2, dia cari yang ketiga. Dapat 3, dia cari seterusnya sampai tanah masuk ke mulutnya manusia baru berhenti. Mati baru berhenti. Tak ada puas-puasnya, seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka hadirin mulia, hati kita ini mesti bersih dari kesyirikan. Di dalam hati manusia mesti ada kebesaran Allah. Iya. Dan kebesaran Allah tidak akan mau masuk ke dalam hati manusia selagi masih ada dunia di dalamnya. Ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Maka jamaah sekalian, keluarkanlah musang itu, bersihkan kandangnya, nanti ayam akan masuk dengan sendirinya. Di dalam sumur yang ada bangkai tikusnya, najis airnya, Pak. Kita pesan air isi ulang 1000 tangki, tolong nih air saya bau nih, sumur saya. Lalu kita masukkan air bersih, Pak.
ke dalam sumur yang ada bangkai tikusnya sampai hari kiamat, itu air tetap najis, Pak. Kalau bangkainya tak dikeluarkan. Dunia ini bangkai, kata Nabi. Dunia ini ajifah. Nabi yang katakan dunia ini bangkai, Pak. Bahkan mau dikatakan, Sayyidina Ali pernah katakan juga, bahkan ini mungkin hadis atau perkataan Sayyidina Ali, hanya anjing yang suka dengan bangkai. Terus bagaimana dong kita di orang beriman tidak boleh ada dunia? No. Dunia jannatul kafir, dunia surganya orang kafir, sijjinul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Terus kita nggak boleh ada dunia dong? Tidak ada dunia buat kita. Terus berdagang kita bukan dunia, itu agama. Bangun tidur kita bukan dunia. Bangun tidur ingat Allah, malaikat catat pahala. Masuk toilet kaki kiri baca doa, itu agama, Pak, bukan dunia. Itu pahala besar buat kita, Pak. Ya. Itu bagian dari ibadah, dari bukti ketaatan kepada Allah. Masuk WC kaki kiri itu ketaatan, keluar kaki kanan. Sekarang sudahkah kita jadikan itu agama, Pak? Ujung rambut, ujung kaki, ini agama semua. Tutup kepala, ini semua, ini pakaiannya agama. Bangun tidur, cara makan, cara minum. Minum tangan kanan, bismillah. Alhamdulillah, ini agama. Jangan dipikir ini dunia, Pak. Kemana, Pak? Urusan dunia. Bukan urusan dunia. Berdagangnya orang beriman itu agama, Pak. Berdagangnya orang beriman itu agama. Seorang pedagang yang jujur, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama para nabi di akhirat, di surga. Bayangkan, Pak, pahalanya pedagang yang jujur begitu hebatnya, dikumpulkan bersama para nabi di surga. Itu bukti bahwa saya tak banyak pedagang yang jujur, Pak. Berat, Pak. Nabi kalau berniaga, Nabi tak pernah lupa menceritakan aib-aib barangnya. Adakah kita seperti itu, Pak? Urusan jual beli bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Berpakaian itu agama. Ini agama ini ada 5, Pak. Bukan hanya ibadah sholat, zakat, puasa, haji, ya, Pak. Imaniyat, ibadiyat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat. Ini agama. Iman itu akarnya, ibadah itu batangnya, muamalah itu daun-daunnya, rantingnya, ya. Muasyarah, nah ini daun-daunnya, ini rantingnya. Kemudian akhlak, ini buahnya. Tak mungkin akar yang akar rusak akan mendatangkan batang yang bagus, dahan yang bagus, buah yang bagus, ranting yang bagus. Tidak mungkin. Meskipun Nabi SAW dihantar untuk memperbaiki buah tadi, memperbaiki akhlak, tapi Nabi jarang sekali bercerita tentang akhlak. Apa yang Nabi hari-hari ucapkan? La ilaha illallah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sahabatku, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan berjaya, kalian akan bahagia, kalian akan sukses. Jadi kalau iman sudah baik, Pak, akarnya itu baik, nanti batang akan baik, ibadah akan baik. Kalau akarnya itu betul, Pak, baik, nanti ranting-ranting dahannya akan bagus, daun-daunnya akan hijau dan segar, buahnya pun akan manis. Hari ini kamuflase, maaf, ingin perbaiki akhlak, masuk sekolah kepribadian, tapi iman rusak. Tipu-tipu. Ibarat buah mangga itu, Pak, bukan akarnya yang dipupuk, tapi disemprot pakai piloks, Pak, biar nampak bagus. Daun yang sudah menguning itu, Pak, disemprot lagi, Pak, diwarnain, dilukis biar hijau, biar fresh. Nah, maka iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Bapak Ibu semua tahu bagaimana tanda-tanda iman itu ada di hati manusia. Saya dengar dari guru saya ini, almarhum Pak Cece Firdaus, dia katakan tanda iman ada di hati kita, di hati kita semua nih. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Kalau itu sudah masuk ke dalam hati, Pak, itu iman.
Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Biasa-biasa saja. Karena ketika iman masuk ke hati, orang beriman faham ini dunia tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk datang, apa alasan kita senang? Biasa aja. Bersyukur, alhamdulillah, okelah. Ya, hilang dia, tak ada masalah juga. Mau tahu dunia, celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas, kata Nabi. Satu tetes air di ujung jari kanan, hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air itu, mengabaikan samudera yang luas. Satu kursi, Pak, yang kepengen banyak. Ini orang kalau beriman, Pak, tak mungkin dia mau jadi pejabat, Pak. Nggak mungkin dia mau jadi pejabat. Orang kalau imannya betul, Pak, didorong-dorong jadi imam, Pak. Nggak mau dia jadi imam. Dan Nabi mengatakan orang yang ingin menjadi penguasa, jadi pejabat di dunia, jadi pemimpin di dunia, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Gimana? Tahu? Dunia ini, Pak, halalnya dihisap, haramnya diazab. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Masih mau, Pak? Banyak duitku nih, aku orang kaya nih. Orang kaya, orang banyak harta dengan orang miskin itu sama saja. Orang kaya itu memiliki harta yang banyak yang melebihi keperluan mereka. Banyak kali orang kaya ini punya rumah besar, punya rumah banyak, dia lihat-lihat saja, Pak. Tak pernah dia tempati rumah itu. Saya mau tanya, Pak, orang miskin bisa nggak melihat rumah orang kaya itu tanpa menggunakan? Bisa. Bedanya orang kaya yang pemilik rumah yang sertifikatnya atas nama dia itu dihisap di akhirat. Sementara orang miskin yang melihat tanpa menggunakan tidak dihisap. Orang kaya yang melihat tanpa menggunakan dihisap. Orang miskin yang melihat tanpa menggunakan tidak dihisap. Makanya sahabat orang yang sempurna imannya, mereka semua menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Iya, Pak. Sahabat beda dengan kita, beda di sedikit, Pak. Mereka sedikit makan, kita sedikit makan. Mereka sedikit itu, kita sedikit bedanya juga. Mereka menolak dunia dengan kedua tangan, kita meraih dunia, mengejar dunia dengan kedua tangan kita. Sahabat tolak dunia, dunia datang dalam keadaan hina. Hari ini kita kejar dunia, dunia lari meninggalkan kita. Karena memang ulama sampaikan dunia seperti bayang-bayang. Dunia ini seperti bayang-bayang, hadirin. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara, the one and only, tak ada cara lain menundukkan dunia kecuali meninggalkan dunia. Tidak ada cara lain. Kejarlah dunia itu, kalau nggak sesak nafas, Pak. Sampai mati nggak akan dapat. Sahabat menolak dunia, tapi dunia datang dalam keadaan hina. Kita kejar cahaya, bayang-bayang kejar kita. Ketika satu orang berdiri di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah Ta'ala hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Sahabat ada yang pengen ini, tapi yang kaya banyak. Abu Bakar gak pengen jadi khalifah, akhirnya jadi raja juga, jadi khalifah juga. Nah, jadi hadirin sekalian, kenali dunia. Siapa saja yang mengenal dunia, dia tak akan mencintai dunia, tapi dunia akan mencintai kita, Pak. Dunia nothing, tidak ada apa-apa, kenikmatan yang sedikit. Ini air nih, satu botol ini nikmat, masih nikmat, Pak. Bismillah. Tapi kalau udah 10 botol, Pak, itu jadi masalah, Pak. Bismillah. Satu gelas nikmat, Masya Allah, alhamdulillah. Satu ember penyakit. Makanya hadirin mulia, orang yang sempurna imannya ada tanda-tandanya. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Ini berat kalimat ini dipahami, Pak. Yang paham nabi-nabi, para sahabat, wali-wali. Saya pun tak paham nih, Pak. Datang dunia khawatir, habis dunia tenang.
Bahkan mereka orang yang sempurna imannya tak bisa tidur selagi masih ada uang di kantongnya. Habisin dulu Pak. Pak, coba angkat kepala ya Pak, tidur Pak. Bangun. Maaf Pak, tolong Pak, digoyang-goyang dikit Pak, Bapak itu. Nah, jangan tidur. Angkat kepala saya. Ayahanda, kita jarang-jarang ketemu, takut-takutnya tidak ketemu lagi. Ya, kita we never know, nggak tahu apa. Ini mungkin pertemuan terakhir kita, nggak tahu. Nah, Bapak, momentum pertemuan kita ini dimanfaatkan. Maka dalam majelis angkat kepala, buka mata. Karena kalau awalnya tundukkan pandangan, nah ini lemah kita Pak. Saya pun begitu. Kalau tundukkan pandangan hilang Pak. Siap ya? Coba semua yang maaf ya, saya bangunkan, angkat kepalanya semua. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, tapi memang berat Pak. Untuk tidak masuk hati itu bisa, kalau saja dunia itu sederhana Pak. Handphone itu Pak, kalau handphone murah yang 300 ribuan Pak, nggak masuk hati itu Pak. Hilang handphone, makhluk ya, beli lagi nanti aman ya. Tapi kalau handphone yang baru Pak, ini yang 20 jutaan harganya, apalagi yang lipat-lipat 2 volt 32 juta Pak harga handphone, itu kalau hilang Pak, memang hilang separuh nafas kita Pak. Masuk hati dia. Betul nggak Pak? Mobil kalau sederhana Pak, gampang saja Pak, Ji pinjam mobil, pakai. Tapi coba kalau mobil sudah di atas 1 M harganya Pak, tidak pakai lagi Pak, tunggu biar saya bawa. Masuk hati. Makanya para sahabat tak suka dengan kemewahan dunia. Yang kaya banyak, tapi yang hidup bermewah-mewahan tidak ada. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau itu benda-benda mewah masuk hati. Bapak dengar cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Hobi beliau apa? Salah satunya, Sayyidina Umar bin Khattab punya hobi memakai baju yang bertambal-tambal. Itu hobinya. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab dengan khadimnya, dengan aspri beliau Sayyidina Aslam radhiyallahu an, berjalan dari Madinah pergi ke Palestina naik unta. Sekian lama perjalanan. Ingin penyerahan Baitul Maqdis. Masya Allah. Sayyidina Aslam sudah melihat, ini raja nih Pak, ini presiden nih, nggak main-main nih Pak. Pas masuk di gerbang Palestina, entah di kota mana, Sayyidina Aslam katakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau bajumu yang tambal-tambal itu ditukar dengan baju baru ini? Kita mau bersilaturahmi dengan pemimpin di sini, mau dakwah. Oh boleh juga, turunlah dari onta Pak, paskan baju tambal-tambal, pakai baju baru tadi, baju bagus. Lalu Sayyidina Umar naik lagi onta tadi. Setelah onta berjalan beberapa lama, tak baru berjalan, Sayyidina Umar pun katakan, wahai Aslam, kembalikan bajuku yang bertambal-tambal tadi. Kenapa? Hatiku berubah memakai baju bagus ini. Pak, antum tuh kalau naik mobil Alphard dengan naik angkot sama cara jalannya turunnya Pak, berarti aman Pak. Kadang Pak kalau naik mobil mewah itu Pak, jalannya slow motion Pak. Rasa-rasa dia yang paling ganteng di dunia. Betul nggak Pak? Kita ini lemah Pak. Tapi kalau mampu kita tak terkesan dengan mobil mewah. Antum punya mobil Velfire, Alphard, tiba-tiba orang pinjam, pakai aja. Kenapa pakai makhluk, pakai aja. Sewa berapa? Nggak usah sewa, pakai ya. Allah punya ini. Kayak gitu nggak apa-apa punya 100 mobil Pak. Kurang banyak itu. Kau perlu bagi orang, kau buat kau satu ya. Ada banyak lagi mobilku, kau lagi satu. Bapak berapa rumah Pak? Ada 10 rumah. Kau nggak punya rumah, buat kamu satu, ini sertifikatnya. Itu mantap Pak. Buat apa nih rumah tahfiz? Ini satu sertifikat. Tanah Bapak banyak, ada hektar-hektar. Perlu apa kamu? Pesantren, berapa hektar perlu? 3, ini sertifikat. Nah langsung, bawa. Hebat. Ini baru dikit harta Pak. Kayak dia orang paling kaya di dunia. Kayak dia yang punya itu semua. Mampu nggak kita Pak mengatakan ini punya Allah? Allah yang punya. Allah telah membeli harta di diri orang beriman dengan surga. Allah telah membeli. Bayangkan hebatnya kalimat Allah Pak. Allah yang bagi, Allah yang punya. Kemudian Allah katakan aku beli ya, aku beli. Pada Allah tak perlu beli Pak.
Allah boleh ambil kapan saja without permission, tanpa permisi. Tapi Allah memang maha baik, Pak. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, tetap Allah setia menunggu kita pulang. Nabi Adam alaihissalam, Pak, satu kesalahan yang dia buat, dibuang dia ke dunia. Ini umat, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, jadikan aku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Mereka buat kesalahan di dunia, dimasukkan ke surga. Aku buat kesalahan di surga, dibuang ke dunia. Aku bikin satu kesalahan, ya kata Nabi Adam, dipisahkan aku dengan istriku ratusan tahun. Menangis, tidak ada orang yang menangis sebanyak Nabi Adam menangis. Ini umat Rasulullah, umat akhir zaman, mereka buat kesalahan banyak, tak dipisahkan dengan anak istri. Ya Pak, banyak kesalahan kita kan. Ada sini yang tak punya dosa, coba berdiri Pak, saya mau cium kakinya Pak. Kita ini semua pendosa. Cuman ada yang ketahuan, ada yang tidak. Yang ketahuan itu masuk penjara tuh Pak, pakai baju orange yang ketahuan. Yang gak ketahuan, aduk masjid sekarang aman. Allah tutup aib kita. Ada yang tak punya dosa di sini, coba angkat tangan Pak. Aku bikin satu kesalahan, kata Nabi Adam, memakai baju. Allah hukum aku. Ditelanjangi Pak, diterbangkan pakaian Nabi Adam. Nabi Adam itu turun di India, ke Sri Lanka dulu, menyatu tuh Sri Lanka dengan India. Ibunda Hawa turun di Jeddah, di Arafah. Berjalan sekian jauh, menangis, menyesali dosanya. Ini umat akhir zaman, mereka bermaksiat bertelanjang. Kemudian Allah berikan siang harinya mereka berpakaian, tak dia apa-apain juga. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, Allah maha baik kepada kita Pak. Allah maha baik kepada ini umat yang terbaik Pak. Bapak coba wake up, angkat kepala semua, dengarkan baik-baik kalimat ini Pak. Allah sanjung kita, belum lagi buat kerja, Allah sudah katakan you are the best of umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita, ukhrijat linnas, khaira umat yang terbaik, the best of nation. Tidak ada lagi umat yang lebih baik daripada kalian. Hebat nih umat Pak. Bapak ini saya, Allah yang puji Pak. Ali Imran 110, bukalah itu kalimat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat hebat. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Kenapa Allah puji kita sebagai khaira umat yang terbaik? Nabi-nabi ingin menjadi kita. Nabi-nabi ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umat ini dikeluarkan, dipamerkan. Umat ini dibanggakan oleh Allah, diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Ya. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak meminta, kita tak berdoa, tapi Allah muliakan kita. Pak, kenapa kita dimuliakan? Apa karena ibadah bapak-bapak ini? Mohon maaf, bapak rajin ke masjid 5 waktu, haji setiap tahun, umrah 3 kali setahun, bayar zakat 100 miliar. Apa itu dimuliakan? Bukan gitu Pak. Bukan karena bapak bangun masjid banyak-banyak, bangun pesantren, bukan karena itu kita dimuliakan. Kalau ibadah, tak mungkin kita mampu menandingi ibadahnya Bani Israel. Umurnya 1000 tahun. Kalau sujud Pak, bukan hanya batunya, bukan hanya kepala saja yang bekas, batunya cekung Pak. Kalau mereka berzikir, itu cahaya keluar dari mulut mereka, dari gua-gua tempat mereka berkhalwat, keluar cahaya. Mereka mampu duduk dari satu Jumat ke Jumat depannya.
Bisa turun dikit Pak, ini feedback nih Pak. Kita umur singkat, tapi Allah katakan terbaik. Kenapa Pak? Ini rahasianya, Allah sebetulnya telah jelaskan, bukan rahasia Pak. Ukhrijas linnas, ini umat dikeluarkan, bukan disembunyikan. Ini umat dipamerkan. Ya? Dikeluarkan dari rahim ibu kita bagi manfaat untuk seluruh manusia, dikeluarkan dari rumah kita ke rumah tetangga kita. Kita bukan umat yang lulu gue Pak. Ini umat ada kepedulian kepada orang lain, karena Nabi sudah tidak ada. Dikeluarkan dari negara kita ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia cuma untuk dakwah. Dan siapa saja yang buat dakwah, Allah akan muliakan dia. Mohon maaf Pak, apabila ada seorang presiden yang buat dakwah, maka Allah akan muliakan presiden itu. Apabila ada seorang gubernur yang buat dakwah, ajak rakyatnya ke dalam surga, maka Allah muliakan gubernur tadi. Apabila ada seorang wali kota, bupati yang buat dakwah, Allah muliakan mereka. Apabila ada seorang artis yang buat dakwah, Allah muliakan artis itu. Ada seorang pengusaha buat dakwah, Allah muliakan pengusaha itu. Ada seorang petani yang buat dakwah, Allah muliakan petani itu. Tapi apabila ada satu orang dai, dia tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, dia tak berdakwah lagi, Allah akan hinakan dia. Dia tinggalkan dakwah untuk jadi gubernur, Allah hinakan dia. Dia tinggalkan dakwah untuk jadi artis, Allah hinakan dia. Ini ada Adia Novali, ini juara dunia binaraga Amerika. Kalau untuk jadi binaraga dia tinggalkan dakwah, Allah hinakan. Tapi kalau ada binaraga yang buat dakwah, Allah muliakan. Siapa? Ini dakwah kendaraan nabi-nabi menuju Allah. Dakwah adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Orang dakwah ini bekerja dengan Allah Pak. Bukan tuh mencari fulus Pak. Allahu Akbar. Hari ini orang pikir dakwah itu sebuah profesi. Bukan. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Saya seniman. Saya bilang sama Ustaz, dengarlah ceramah saya tak ada berfatwa. Saya tidak akan offside sama sekali. Kalau orang bertanya, Ustaz apa hukumnya ini? Meskipun saya tahu, saya tak pernah jawab. Karena saya memang tidak ada license untuk menjawab hukum fikih itu. Yang boleh jawab tuh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz lagi nih yang LCMA belakang Profesor Doktor. Dari Sulaiman bukan Ustaz. Ya. Tapi saya bisa berdakwah. Saya bisa ngislami orang kafir, ribu-ribu sudah disyahadatin. Ketemu orang syahadat, mudah saja. Ya. Dakwah itu adalah perintah Allah yang paling besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dakwah itu bukan mengajar, tapi mengajak. Pak, jauh itu bedanya mengajar dengan mengajak. Iya. Jangan salah paham Pak ya. Mengajak itu ngomong, ayo coba semua jamaah, ayo, kurang keras, ayo, itu dakwah Pak. Orang bisu aja bisa dakwah dengan bahasa isyaratnya. Ini biar mudah bapak-bapak memahami dakwah itu apa ya. Ada tukang bakso di luar masjid Darussalam ini. Lalu bapak bawa anak bapak umur 4 tahun, 5 tahun, masih kecil. Udah waktunya sholat, udah azan, tapi dia masih di luar. Masih lainnya orang bikin bakso. Lu bilang sama anaknya, Dek, ini adik anak itu, panggil om itu ya, suruh sholat. Lalu anak kita yang umur 5 tahun, 6 tahun, kecil-kecil, lari dia keluar. Lalu anak kita bilang, om, sholat om. Anak itu sudah buat dakwah. Karena tukang bakso ini sudah belasan tahun di Jakarta tak sholat, lupa cara wudhu. Gimana cara wudhu yang betul? Lalu dia tanya, dek sayang sini, gimana cara berwudhu yang betul ya?
Anak kita ini kalau dia tak tahu cara berwudu, dia akan bilang, tunggu om, nanti biar abi yang ajarkan. Mengajarkan berwudu ini ta'lim, paham? Perlu ilmu. Tapi untuk berdakwah diperlukan keyakinan. Untuk berdakwah tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Ini saya luruskan Pak. Banyak orang salah paham. Oh, artis tak boleh berdakwah, pelawak tak boleh berdakwah. Ada ceramah tuh saya dengar di YouTube Pak. Tak boleh. Allah perintah kau larang. Allah yang perintah dakwah. Sampaikan walaupun satu ayat. Allah pun tak bagi tahu ayatnya apa. Bebas mau sampaikan ayat apapun. Al-Fatihah itu 7 ayat ayahanda, abangku. Sudah disampaikan Al-Fatihah. Al-Ikhlas 4 ayat, sudah sampaikan belum? Pernah enggak? Mohon maaf, kita sudah puluhan tahun hidup di dunia. Sudah berapa orang kafir yang kita Islamkan? Kita ajak masuk Islam. Kan mengajak saja, dia emang nggak mau nggak ada masalah Pak. Nggak ada pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kau masuk Islam ya? Nggak mau bang? Oh ya udah, nggak mau ya udah ya. Kata Sayyidina Umar kan setelah ngajak orang masuk Islam, ya Umar aku sudah punya agama, jangan kau ajak. Di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan, ya Allah, saksikan olehmu ya Allah, Umar sudah mengajak dia tapi dia tak mau. Kita bebas Pak. Paham, dakwah itu mengajak bukan mengajar. Mengajar perlu ustadz. Kalau mengajar saya turun Pak, duduk bersimpuh di bawah Pak. Kalau urusan ta'lim wa ta'lum saya akan duduk sebagai seorang murid. Tapi urusan dakwah jangan larang saya dakwah Pak. Mau ke pedalaman oke, naik gunung oke, ke Amerika oke, Eropa oke, kemana-mana silakan. Ayo, diskotik mana yang mau diketuk, kita datangi rumahnya. Orang siapa yang mau didatangi Pak? Tidak ada masalah, no interest. Tidak boleh meminta upah, mendatangi manusia, bukan didatangi dan membesarkan Allah Ta'ala saja. Itu dakwah. Tidak boleh membesarkan diri kita. Bapakku, pamanku, abangku, kakekku hebat. Tidak ada. Allah yang hebat, tak ada yang hebat. Kawanku kaya. Tidak ada yang kaya. Allah yang punya harta temanmu itu. La ilaha illallah. Itu dakwah. Dan kita semua harus buat dakwah. 2 saja Pak. Yang pertama dakwah di dalam kampung kita sendiri. Yang kedua dakwah keluar kampung. Tak boleh dipilih salah satunya. Mohon maaf Pak ya, saya ini spesialis dalam kampung nih. Pokoknya saya spesialis kota wisata saja Pak. Ini tanggung jawab saya kota wisata nih. Cilengsi saya nggak ikut-ikut. Ini umat hadirin mulia, Allah perintah dakwah ukhrijat linnas. Seandainya di bulan ada manusia, orang Masjid Darussalam harus berfikir bagaimana mengirimkan dakwah ke bulan. Siap ke bulan Pak? Kalau ada orang, untung gak ada orang di bulan Pak. Kalau ada orang di bulan sudah ada rumah makan Padang di bulan. Karena orang kampung saya dia selalu memikirkan perut orang biar kenyang Pak. Makan enak kan? Amerika ada restoran Padang, di Hong Kong ada restoran Padang, di Makkah ada restoran Padang, di mana-mana ada restoran Padang. Saya baru pulang 2 hari yang lalu dari Malaysia. Di Malaysia ratusan restoran Padang. Ya. Tapi ada nggak orang Minang kadang-kadang sebagai besar yang berangkat pikirkan agama orang sana? Belum tentu Pak. Kalau dulu benar, dulu orang Minang Pak, maaf orang kampung saya dulu Pak, kalau dia merantau 2 saja, kalau bukan belajar agama pasti nyebarin agama. Kalau urusan dunia, pepatah orang kampung saya, hujan nameh di negeri orang, hujan batu di negeri seorang, lebih cinta di negeri seorang. Tak akan mungkin mereka keluar kampung untuk urusan dunia sampahin, tak mungkin. Mereka kalau keluar pasti urusan agama. Kalau bukan belajar agama, pasti nyebarin agama. Tapi hari ini keluar pitih ke pitih. Nah itu bahasa kampung saya Pak. Ini banyak masjid dibangun sama orang Padang, tapi sepi Pak. Di Bali masjid paling besar orang Padang. Bahkan saya pernah dakwah di Sydney, Australia. Sampai di Sydney, dari airport diajak satu masjid, Masjid Tempe namanya. Ternyata orang Minang di Australia kumpul duit beli gereja jadikan masjid Pak. Habis khotbah saya tanya, kenapa ini masjid nggak ada kubahnya, nggak ada kaligrafinya? Dia bilang ini gereja Ustaz, kita beli ini udah jadi masjid. Alhamdulillah. Jadi intinya hadirin mulia,
Kita harus punya fikir seperti fikir Nabi. Ini kekuatan fikir ini dahsyat, Pak. Besi difikirkan terbang, Pak. Besi itu kan berat, kalau difikirkan terbang nih. Dan apa saja yang dipikirkan manusia akan bernilai, akan berharga. Apa saja yang difikirkan manusia akan bernilai, akan berharga. Dulu maaf, Pak, tanah itu tak difikirkan sama nenek moyang kita, sehingga tanah tak ada harganya, Pak. Habis dia bercocok tanam, dia tinggalkan tanahnya. Betul nggak, Pak? Lalu mulai difikirkan tanah ini ternyata bisa digarap lagi, diulang lagi. Kemudian difikirkan lagi, ternyata di dalam tanah ini ada emasnya, ada batu baranya, ada minyaknya, tambah mahal itu, Pak. Tanah yang tak ada harganya jadi berharga kalau difikirkan. Di Bali itu ada cliff, di Uluwatu itu, Pak, ada tebing. Dulu mengerikan tebing itu tempatnya. Orang tempat loncat, suicide, bunuh diri. Oh, horor, Pak. Kemudian datang bule-bule berpikir, Pak, ini tebing dibuat villa, cliff view. Villanya, view-nya, subhanallah, langsung sunset. Antum kalau cek di internet, Pak, Google, itu satu malamnya bisa 50 juta, 30 juta nginap sana. Benda yang mengerikan difikirkan bernilai. Jadi apa maksudnya? Apa yang difikirkan manusia akan Allah hargai, akan berharga, dan apa yang tak difikirkan tak akan bernilai. Hari ini manusia tak difikirkan. Hari yang difikirkan rumah, maaf, di kota wisata ini rumah ada 10 miliar, 5 miliar harganya. Kan difikirkan, ya mahal harga rumah. Mobil difikirkan, ada mobil, Pak, logonya RR bisa belasan miliar harganya. Ada nih, oh ini sekian miliar, difikirkan mobil. Jam difikirkan, jam ini kan boleh waktu, tapi bisa harga miliaran, Pak, difikirkan. Emas difikirkan berharga. Baju difikirkan, baju kaos oblong bisa 5 juta harganya. Difikirkan. Sepatu difikirkan. Makanan difikirkan, makanan di restoran memang. Makan steak kan sama aja rasanya, Pak. Tapi karena difikirkan pakai gini-gini, itu makan bisa 10 juta, Pak. Daging sapi biasanya. Entah anak mana rasanya pinggir jalan tuh. Tapi manusia tak difikirkan, sehingga manusia tak ada harganya. Bapak tahu, cobalah sekali-sekali merenung, berpikir, Pak. Lihat keadaan umat ini. Indonesia sampai hari ini masih menjadi tercatat sebagai negara pengekspor wanita terbanyak, terbesar di dunia. Indonesia ini, Pak, negara yang katanya majority muslim, menjadi negara pengekspor perempuan muslimah terbesar di dunia. Saya sudah 5 kali dakwah ke Hongkong, Korea semua, Pak. Hari-hari nangis kalau bisa darah yang keluar dari mata kita melihat keadaan saudara muslimah kita nyebokin orang, masakin babi bosnya yang kafir. Serius, Pak. Ini masalah serius bagi bangsa ini, Pak. Pemerintah kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kau sanjung mereka pahlawan devisa, kau pisahkan dari suaminya, berikan fasilitas bekerja, mestinya pulangkan mereka semua. Kita malu, Pak. Ke Malaysia aja malu, nggak ada harga diri kita, Pak. Nah, Indon. Kenapa tak difikirkan? Perempuan tak difikirkan tak berharga. Tidak usah jauh-jauh di sekitar Bapak kalau keluar malam, Pak. Lihatlah sepanjang jalan kita ini. Ada beberapa tempat maksiat. Itu perempuan kadang dipajang di akuarium. Dipajang di akuarium, disewakan, Pak. Mohon maaf, Pak. Ditunjuk kayak lobster ini, kerapu nih semua nih, udang. Ini berapa nih sejam nih? Disewakan, tidak dijual, disewakan. Nah, ini kenapa manusia tak berharga hari ini? Karena tak difikirkan. Dulu zaman Nabi SAW mereka tak ada waktu memikirkan emas, intan, berlian. Mereka tak ada waktu memikirkan rumah-rumah mereka ketika mereka meninggal dunia. Itu rumah sirna. Tak ada puing-puing rumah sahabat. Tapi seorang sahabat miskin, Ribi bin Amir, baju pun tak punya. Diutus sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi berdakwah kepada Rustum, Raja Persia, Raja Kisra, wallahu a'lam, lupa sih. Dia tak punya baju, Pak. Satu orang sahabat miskin, tombaknya karatan, keledainya pun kurus,
berjalan sendirian Pak, menghadapi raja dengan 200.000 orang tentara. Satu orang sahabat yang miskin menggetarkan tiang-tiang kerajaan Kisra. Satu orang sahabat miskin begitu bernilai, berharga, karena di hati mereka ada la ilaha illallah. Bapak coba lihat Pak, kadang saya kalau lihat orang main bola itu suka sedih Pak. Bapak pernah berpikir nggak, itu bola itu kira-kira salahnya apa Pak? 22 orang Pak menendang dia dengan sekuat tenaga, berlarian, ditendang, disundul, dikejar, ditendang. Pernah nggak Bapak pikir apa salahnya bola itu? Bola itu ringan Pak. Coba kalau bola itu berat Pak, 20 kilo aja lah, nggak usah 50 kilo Pak. Cobalah tendang kalau nggak patah kakimu. Cobalah kau sundul kalau nggak pecah kepalamu. Hari ini umat seperti bola yang ringan ditendang ke sana kemari. Tak ada nilai seperti buih di atas lautan. Ini umat Pak dibantai di mana-mana. Ya Bapak pikir-pikir di kota wisata aman Pak. Cobalah ke Uighur sana Pak, jutaan orang dikerangkeng kayak binatang. Di Syria, Palestina, Afrika, Rohingya. Oh itu bisa lah kita salahkan, itu kafirun laknatullah alaihi, orang jahat-jahat itu semua tuh, ini jahat, ini jahat, ini jahat. Oke, tapi ketika Allah hantarkan tsunami yang menggulung umat Islam, ratusan ribu orang mati seketika, siapa yang mau dikambing hitamkan Pak? Siapa yang mau disalahkan? Sekarang saatnya kita subuh ini merenung, ini salah saya yang salah. Salah Pak ya? Siapa yang salah Pak? Siapa yang salah? Kok nggak ada suaranya? Siapa yang salah? Memberat kali menyalahkan diri ini. Bukan kita Pak, kalau kita mesti nyalain orang Pak. Anakku tak sholat, istriku tak tutup aurat, siapa yang salah? Saya yang salah. Salah saya. Kalau itu menyalahkan orang lain, anak kecil juga bisa, tak perlu belajar. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan kebahagiaan di dalam hati-hati manusia. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan ayahanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, saya untuk yang ketujuh hadir di sini selalu bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz Dery, saya sangat mengikuti Anda. Anda ini pemain musik dulu ya? Sampai Ya. sekarang masih Pak? Masih ya? Masih. Nggak haram kan? Kalau memakan alat musik haram Pak, sepakat. Gitu ya. Kebetulan saya juga dulu pernah penyanyi Pak. Alhamdulillah. Pernah rekaman, cuman istri saya nggak setuju Pak Ustadz. Akhirnya saya sudah ngikutin apa mau istri saya. Tapi sampai sekarang tuh bergejolak hati saya gitu loh. Seperti Oma Irama kan tetap nyanyi, saya penyanyi dangdut kebetulan. Bapak juga pemain musik. Lah saya tuh aduh. Lah sekarang malah istri saya tuh setuju, ya udah masuk YouTube aja ayah katanya. Lah saya masuk YouTube, saya nggak ngerti ke YouTube itu. Nyuruh bapak ini nggak jadi-jadi masuk YouTube. Artinya apa ya? Saya tuh punya cita-cita seperti itu. Akhirnya saya sekarang itu berprinsip coba deh saya mau masuk ke YouTube, cuman berdasarkan yang Islam-Islaman gitu kan. Siap. Nah kebetulan Pak Ustadz, saya tuh punya temen pengacara. Ya dia nggak ngetop-ngetop amat lah, tapi kan udah ngetop juga tuh di salah satu partai. Nah dia itu apa ya? Saya tuh kan gini Pak, udah sangat lama saya melakukan ini. Saya bikin di YouTube, di WA saya ngajak orang tahajud malam gitu Pak. Nah dia tuh komplain, ustadznya tuh komplain, itu katanya nggak boleh. Kok kenapa? Nah itu kan salah satu dakwah saya. Kenapa nggak boleh saya kirim YouTube seperti itu ngajak orang tahajud? Katanya ria apa segala macam. Okay. Artinya saya melakukan itu ya berdasarkan Siap. hati saya. Artinya benar kata Pak Ustadz, sampaikan walaupun hanya satu ayat kan Pak Ustadz.
Itu kan Al-Quran Pak Ustadz. Berarti Hadis saya nggak Nabi. salah toh. Ya. Nah itu salah satu ustadz yang tidak ngetop gitu loh. Apa pingin ngetop, dia di YouTube ngomongin seperti itu, bahwa ngajak orang tahajud itu nggak bagus, nggak boleh. Nah pendapat Pak Ustadz seperti apa Pak? Baik. Nama saya Ibnu Haris Pak Ustadz. Pak Ibnu Haris. Kebetulan Ya. saya konsultan perkawinan dan seks. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi langsung aja. Ya. Jadi begini Pak, ini berhubung pertanyaan masalah musik ya. Mungkin sebagian masih ada mempertanyakan masalah ini. Sebetulnya ini lagu lama Pak, tapi ini kalau nggak dibahas lagi banyak yang tak paham. Orang sering tanya sama saya, Bang Dery kenapa main musik Bang Dery? Saya cuma jelaskan, tak semua orang sesoleh kamu yang mau datang ke majlis pengajian. Ada orang yang tak berminat dikasih dakwah langsung Pak, dikasih WhatsApp di blok kita, dia marah kan? Ya, maka saya sebagai seorang musisi, seorang seniman, saya gunakan keahlian saya untuk mengajak mereka kepada Allah semampunya. Ini menjadi wasilah supaya orang-orang mau belajar agama, supaya orang tertarik dengan Islam. Sampai di sana saja. Itu manfaat musik bagi saya. Untuk menangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Jadi untuk menarik perhatian anak-anak band, orang-orang di luar masjid sana, saya gunakanlah keahlian saya semampunya. Mudah-mudahan Allah terima. Terus kenapa ada ulama yang mengharamkan musik? Oke, ulama yang mengharamkan musik karena mereka memandang, melihat mudarat daripada musik ini yang melalaikan. Apa saja alat musiknya kalau melalaikan, apa saja musik kalau melalaikan, itu jelas haram. Nah, maka ulama-ulama yang mengharamkan musik, mereka melihat dari sudut pandang mudaratnya. Dan banyak ulama yang membolehkan musik, kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandang manfaat musik tadi. Seperti musik yang saya buat, saya bikin lagu orang kaya mati, orang miskin mati, itu entah berapa banyak orang masuk Islam sebab lagu itu Pak. Benar Pak, Bapak coba googling sajalah. Saya bagi report berapa orang syahadat. Saya bikin lagu ajal tak menunggu taubatmu, tiba-tiba orang nonton YouTube, dia dapat hidayah, dia masuk Islam, asbab perantaraan lagu itu. Oke? Jadi ulama yang mengharamkan musik karena melihat mudaratnya, ulama yang membolehkan musik karena melihat manfaatnya. Jadi saya dari sini melihat angka 6, bapak-bapak melihat dari sana angka berapa? Siapa yang betul? Dua-duanya betul. Jadi bila bapak dengar ada orang mengharamkan musik, jangan dibantah Pak, jangan didebat. Itu betul kalau dilihat dari sisi mudaratnya. Tapi kalau ada orang ulama yang mengatakan ini musik boleh, Ustaz Somad bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan musik seperti orang yang berkata-kata, kalau baik syairnya baiklah musik itu, kalau tak baik maka buruklah musik itu. Kalau alat itu berkembang Pak, di zaman Nabi belum ada gitar listrik. Kalau orang mengatakan gitar haram, saya mau tanya apa merek gitar di zaman Nabi? Tak ada. Ya paham ya? Itu berkembang zaman Nabi cuma ada duf. Duf itu Pak kalau digunakan untuk berselawat Pak manfaat. Tapi kalau duf itu digunakan untuk dangdutan, joget-joget Pak, rebana itu jadi haram Pak. Jadi bicara haram musik, bicarakan dulu apa yang dinyanyikan, siapa yang menyanyikan, di mana dinyanyikan, kapan dinyanyikan. Musik itu haram ketika azan berkumandang. Musik itu haram ketika kita genjreng-genjreng main alat musik di dalam rumah Allah di masjid ini, seperti orang kafir beribadah di tempat ibadat mereka, bernyanyi-nyanyi. Bukan. Faham Pak ya? Musik itu akan haram kalau perempuan seksi menari-nari meliuk-liukkan badannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi. Ya. Musik itu akan haram kalau syairnya mengajak maksiat, mengajak orang berzina, mengajak orang bunuh diri, mengajak orang menduakan Allah, haram. Baca Al-Quran itu bisa haram Pak. Baca Al-Qurannya bisa haram kalau dibaca di dalam WC, bukan pada tempatnya. Atau dibaca ketika khatib sedang khutbah, perintah Allah dengar, kalian baca. Bukan Pak, setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Paham? Bahkan sholat bisa haram Pak. Nah, ini kalau belum masuk Isra, bapak di sholat ini ditolak sholatnya Pak. Sekarang udah masuk Isra, boleh sholat, pahala haji umrah sempurna. Habis subuh tak ada sholat, ini jos Pak sholatnya. Habis asar tak ada sholat, sekarang sholat, haram sholat. Puasa bisa haram, puasa yang wajib hukumnya di Ramadan time, puasa yang wajib sunnah ketika Senin Kamis bisa haram ketika hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Orang habis korban Pak, dia korban hari Sabtu, hari Raya Idul Adha. Kemudian hari Senin bikin posting kawan ini di Instagram Pak. Hai guys, jangan lupa ya puasa sunnah, semangat makan sahur. Itu hari tasyrik Pak. Haram berpuasa. Menikah bisa haram, menikah bisa haram. Kalau antum menikahi wanita yang belum habis iddahnya, baru mati sebulan lakinya, itu sudah nikahi dia, haram pernikahan itu. Paham ya?
Jadi Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu indah, tak ada yang lebih indah dari Islam, terlalu indah untuk dirusak. Abang teruslah berkarya, hidup sekali di dunia, umur kita singkat namun karya abadi sampai kiamat. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, silakan gunakan semua potensi yang Allah beri kepada kita, kemampuan yang Allah beri kepada kita untuk mengajak orang kepada Allah. Ingat, satu orang yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari, itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mungkin itu saja hadirin sekalian, kesimpulannya, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan, kehidupan yang baik, kehidupan yang dihiasi oleh sunnah Nabi, solat yang baik, solat yang khusyuk dan khudu di masjid, di tempat azan dikumandangkan di awal waktu. Kalau perlu azan sebelum dikumandangkan kita sudah di masjid. Ilmu yang baik, ilmu yang diiringi dengan zikrullah, sehingga semakin berilmu semakin tawadhu, seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Kemudian hati yang baik, hati yang tawadhu, hati yang tak pernah ada kesombongan sedikit pun. Orang sombong diharamkan mencium bau surga, Pak. Makanya supaya kita tawadhu, anggaplah semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Ini abangku, ayahku, semuanya, pamanku semua di sini yang lebih tua dari saya, kalian lebih baik dari saya. Kok bisa bang dia lebih baik orang tua? Karena hari lahirnya orang tua itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan semua orang lebih tua dari saya karena kedekatan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik kecil lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka ucapkan hari-hari ke dalam hati kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa Pak diikuti kalimat ini Pak, ini penting nih Pak. Kadang-kadang kebalik-balik Pak. Sebaik-baik saya seorang lain lebih baik saya, jangan Pak ya. Sebaik-baik saya, coba ikuti Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Letakkan diri kita di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong tak akan mencium bau surga. Lalu orang hati yang amal yang baik, amal yang ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan fikir yang baik, fikir kematian. Ya. Orang yang sadar dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat, now, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Itu dari saya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Israq Pak.